Assalamualaikum bala konco dulur-dulur sehat berlimpah rezeki panjenengan sekeluarga, amin. Lanjut sejarah Kiai Bustam Semarang pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes. Kiai Bustam sampai saat ini belum mengalami hal yang sensasional, namun hal ini segera berubah pada masa Gubernur Jenderal Adriaan Falkeneer 1695-1751 adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-25 yang memerintah antara 1737 hingga 1741. Sejenak kita beralih dari cerita Esterblad dan Handelsblad kepada cerita Babat Tanah Jawi, Althoff, serta Babat Giyanti, Babat Pecinan, Geger Pecinan, Raden Mas Djorgoti, serta buku-buku Belanda yang lainnya. Selama berabad-abad sebelumnya, orang-orang Tionghoa dari bangsa Hokkien-Fukien terus berdatangan, berdagang kain sutra, gerabah, porselen, keramik, teh, obat-obatan, bahkan berdakwah menyebarkan agama Islam. Namun jumlah mereka tidak seberapa. Tidak seperti ketika VOC berkuasa, orang-orang Tionghoa dari bangsa Hakka terus berdatangan dalam jumlah besar. Rajin, ulet, tekun, tekad, tirakat, teken, tekan. Itulah karakter orang-orang Tionghoa. Maka ketika didapati peluang dibuka kebebasan untuk orang Tionghoa oleh VOC di Batavia, Semarang, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya di Nusantara, bisnis mereka makin hari makin pesat. Tenaga kerja perusahaan mereka didatangkan dari Cina. Jumlah mereka semakin tak terbendung. Tanggal 1 Januari 1740, Mr. Reverhos mencatat jumlah mereka di dalam dan di luar kota benteng Batavia 70 hingga 80 ribu orang. Beberapa pamflet yang dicetak di Belanda menyebutkan antara lain 16.000 orang di dalam kota dan 60.000 orang di luar kota. Ada yang menulis 30.000 orang di dalam kota dan 80.000 orang di luar kota. Ada pula total 90.000 orang baik di dalam maupun di luar kota. Jumlah yang sangat fantastis untuk populasi saat itu. Kesuksesan dan kekayaan mereka menjadi kekhawatiran kecemburuan sosial tersendiri buat VOC, yang kemudian VOC membawa sebagian pekerja Cina ini untuk dipekerjakan di Eropa. Namun orang-orang Tionghoa di Batavia itu menaruh kecurigaan teman-teman mereka yang dibawa VOC ini dibuang di laut. VOC merasa terancam bisnisnya oleh pengusaha-pengusaha Tionghoa, yang kemudian VOC menerapkan berbagai aturan untuk menekan mereka, memonopoli serta melakukan pemerasan terhadap para pengusaha dan pedagang Tionghoa. Hal ini memicu protes besar hingga September 1740 bersama 1.000 orang Tionghoa, Kapiten Sopansiang atau Kepanjang, atau yang lebih dikenal dengan Kapiten Sepanjang. Mereka mulai gerakan memberontak kepada VOC. Pertama-tama dilakukan di pabrik gula Gandaria 26 September 1740. Falkeneer, Gubernur Jenderal, mengadakan rapat darurat dengan Dewan Hindia agar ada tindakan tegas untuk menghentikan gerakan. Gustav William Baron van Imhoff, Ketua Dewan Hindia saat itu, kemudian menyetujui, dan tanggal 26 September hingga 26 Oktober 1740 VOC terus memberantas orang-orang Tionghoa di Batavia. Peristiwa pembantahan etnis Tionghoa yang mirip genosida ini, setidaknya 10.000 orang tewas, 500 luka berat. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan sebutan Geger Angke, Geger Candoang, atau Geger Pecinan. Sisa-sisa Tionghoa ini kemudian eksodus keluar dari Batavia ke Bekasi, kemudian digempur lagi, mengungsi lagi, kemudian ke seluruh pantai utara Jawa mengungsi mencari suaka. KGD Dr. HT Colin Brandes On Ins Alkema 59, Geger Pecinan 1740-1743 Djorgoti. Sampailah mereka ke Welahan Jepara berlindung kepada Kapiten Singse, yang kemudian dicarikan bantuan dan perlindungan ke Grobogan. Kapiten Singse menemui Tan Heitik Grobogan, yang kemudian oleh Tan Heitik dilaporkan keadaannya kepada Adipati Grobogan, Raden Adipati Puger Martapura. Raden Martapura bersama Tan Heitik mengambil tindakan yang sangat berbahaya, menentang proklamasi Falkeneer VOC yang menempatkan Tionghoa
sebagai musuh negara, musuh VOC, dengan menampung, melindungi, dan para pengungsi Tionghoa ini sangat berbahaya bagi kedudukan Raden Adipati Martapura. Atas kekejaman VOC ini, Raden Martapura pada Pisowanan Keraton Kartasura membujuk para adipati yang lainnya hingga pada Patih Natakusuma yang kemudian disampaikan kepada sang raja untuk melindungi pengungsi Cina dan berani melawan VOC. Dan akhirnya lewat Patih Natakusuma, usulan Raden Martapura disetujui oleh sang raja, yaitu Susuhunan Pakubuwono II. Keputusan Pakubuwono II untuk mendukung usulan Adipati Puger Martapura ini sangat mengejutkan semua pihak. Sebab bagaimana keterkaitan Pakubuwono II dengan VOC, hutang Pakubuwono II dengan VOC. Namun semua perlu untuk dipertaruhkan. Harapan besar, keuntungan besar apabila bisa menang dan memanfaatkan kekuatan Tionghoa dan Adipati Puger serta Mataram apabila bisa bersatu dan bisa mengalahkan VOC. Maka selanjutnya dalam rapat Patih dan para adipati, utamanya Adipati Pesisir Utara Pekalongan, Demak, Pati, Juwana, Grobogan, membulatkan tekad dan pendapat untuk melawan VOC dan menyerang benteng VOC di Semarang. Usulan para bupati ini kemudian mendapat restu sang Pakubuwono II. Kemudian ditunjuklah Raden Adipati Puger Martapura Grobogan dan Adipati Jayaningrat Pekalongan sebagai senopatinya, memimpin para adipati pesisir utara. Raffles 1978, 215, 217, Bapak Tanah Jawa, Altov 140, 141. Kemudian segera kawasan pantai utara dibersihkan dari VOC. Pos-pos VOC dari Pekalongan hingga Rembang diserang, dibakar. Orang-orang Eropa memenuhi pelabuhan-pelabuhan, mengungsi. Tinggal sekarang benteng David's Hook VOC Semarang. Benteng divisi militer utama VOC di Semarang ini begitu sangat kuat, berbentuk sudut 5 seperti senjata cakra, dikepung setidaknya 20.000 pasukan. 3.500 diantaranya pasukan Cina dengan 30 meriam. Kerusakan parah, namun tak meruntuhkan kokohnya benteng. Maka renovasi benteng segera dilakukan pada tahun itu juga, 1741 hingga 1756 baru selesai. Dilebarkan hingga mengelilingi kota. Adipati Puger Martapura, Kapiten Singse, bermarkas di benteng di timur benteng, menempati kediaman Eyang Kiai Bustam Terboyo. Mereka bertiga terus mengepung, dengan sesekali menyerang, terjadi baku tembak setiap saat. Dentuman meriam saling bersahutan di kedua belah pihak. Begitupun Adipati Jayaningrat di sebelah barat. Babat Tanah Jawa nomor 10, Babat Tanah Jawa 151. Adipati Jayaningrat yang berada di sebelah barat terus menggempur. Namun Adipati Jayaningrat mengundurkan diri dengan alasan usia yang sudah tua dan digantikan menantunya Raden Mas Supomo, putra Patih Natakusuma. Namun tiba-tiba Adipati Jayaningrat mati terkena racun. Tak mematahkan semangat Raden Martapura untuk terus berjuang. Pengepungan benteng David's Hook VOC Semarang ini berlangsung lama, hanya saja memang sulit dilumpuhkan. Diperkirakan hingga 21 hari pengepungan benteng David's Hook Semarang. Nah, tradisi kebiuran Bustaman adalah gambaran apa yang dilakukan Kiai Bustam, Adipati Puger, dan Kapiten Singse mengepung benteng VOC dari sebelah timur. Namun, monggo yang telah menjadi keyakinan, pasukan VOC terisolasi dalam benteng. Mungkin tersedia stok bahan makanan yang banyak hingga mereka kuat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Namun ternyata emang ada pengkhianatan masok tombak dan bahan makanan. Sementara itu di timur Jawa, Cakraningrat IV Madura yang ingin melepaskan diri dari Mataram telah menaklukkan para bupati di Jawa Timur dan siap membantu VOC memerangi Mataram dan Cina. Ini sebagai ancaman tersendiri. Mataram Kartasura bertambah beban musuhnya.
menjadi ganda musuhnya. Hal ini kemudian Pakubuwono II menjadi ambigu, takut kalau sampai kalah melawan VOC, kedudukan dan Kartasura terancam. Kemudian Pakubuwono II berbalik 180 derajat, ingin kembali menjalin persahabatan dengan Kompeni dan mencabut dukungannya kepada Raden Martapura yang membela Cina. Persyaratan keras yang menguntungkan Kompeni harus ditandatangani oleh Pakubuwono pada tanggal 11 November 1741. Setelah itu ia kembali diakui sebagai sahabat Kompeni, Ons in Alkema nomor 5. Lepasnya dukungan Pakubuwono II terhadap perjuangan Raden Martapura ini, posisi Kiai Bustam menjadi serba salah. Dalam usia yang tidak muda lagi atau sekitar 60 tahun, sedangkan ia saat itu Kiai Bustam menjadi tumpuan dari berbagai pihak, dari anak turunnya, anak-anaknya, reputasi anak-anaknya, keamanan warga Semarang yang sebagai ajang perang sekitar 25.000 pasukan rakyat pesisir, yaitu Pekalongan hingga Rembang, Cina dan Mataram yang dipimpin Raden Martapura, Raden Supama, Kapiten Singse dan Kapiten Sepanjang. Dan sebelumnya Kiai Bustam yang turut mendukung jumenengnya Pakubuwono II mengangkatnya sebagai raja di Semarang itu menyatakan hanya tunduk pada perintah raja, yaitu Pakubuwono II. Posisi Kiai Bustam sebagai juru tulis dan juru bahasa sangat dibutuhkan dari berbagai pihak untuk komunikasi dan korespondensi. Setelah perdamaian Pakubuwono II dan VOC memberi pengampunan untuk Kiai Bustam pun diupayakan. Walaupun terlibat aktif dalam pemberontakan, bahkan memfasilitasi ribuan pemberontak, sebagai juru tulis dan penguasa adat yang sangat dibutuhkan keberadaannya, akhirnya pada 1743 Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff tiba, dan pada saat itu Kiai Bustam diangkat menjadi kepala jaksa. Sebuah gelar dan kepangkatan baru disematkan dan diemban beliau. Jadi Kiai Bustam adalah orang pertama yang bergelar kepala jaksa. Saat beliau menjabat, kasus di pengadilan Semarang semua lancar. Sementara selama ini Semarang belum mampu melakukannya selama bertahun-tahun. Johan Frederik Gropius memandang begitu pentingnya keberadaan Kiai Bustam untuk terjalinnya hubungan pemerintah dengan para penguasa dan para pangeran. Atas jasa-jasanya sehingga pemerintah kolonial memandang untuk mengangkat beliau sebagai wakil Bupati Terboyo Semarang dan memberinya hak untuk membantu mereka dan keturunannya jika mereka mengalami kesulitan. Beliau lalu mendapat gelar sebagai Kiai Ngabei Kertoboso. Setelah beberapa waktu ia diangkat menjadi wakil Bupati Terboyo. Sebelumnya ia dijanjikan bahwa ia akan diberi kekuasaan sebagai Bupati on the region dan juga akan diberi penghormatan yang sama. Beliau tetap menduduki jabatan Sekretaris Pribumi dan Juru Bahasa Jawa. Sementara tanah genuk dan sawah Karangmalang dihibahkan senilai 1.200 gulden. Diceritakan bahwa beliau begitu populer di antara pejabat pribumi maupun Eropa tentang kecerdasan dan keilmuan beliau. Sedangkan Raden Adipati Puger Martapura kukuh dengan pendapatnya. Beliau bersumpah hidupnya untuk memerangi VOC dan berharap anak keturunannya hingga ke-16 tetap memerangi VOC walaupun tanpa dukungan Pakubuwono lagi. BTJ V157 Syahid B14. Kisahnya tertutup hingga 300 tahun. Kenapa? Beliau tokoh penggerak perlawanan terhadap VOC. Beliau sangat layak menjadi pahlawan nasional. Sejarahnya tertutup rapat dari publikasi. Kenapa? Insya Allah segera kami beberkan di channel ini. Nantikan kisahnya dengan like, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.